Sampai nangis dan gue curhat sama mama gue, tapi karena kayak mama gue selalu support gue terus, kayak ya udah akhirnya gue tetap berjuang terus. Ketika kita dapat suatu respon yang baik, kayak yang semangat Penguatan diberikan, ya. betul, jadi kita pengen kuat lagi dan pengen gue harus ngasih terbaik lagi nih, gue harus buat konten apa lagi nih buat Oh iya. tiap orang punya konten khas masing-masing. Nah sekarang giliran gue, kalau seandainya gue Oke Niko, ke pertanyaan selanjutnya. ya. Ya, udah kayak kuis ya. Niko pernah nggak sih selama bermain di aplikasi TokTok Oke. dan Instagram, walaupun baru 4 bulan ya dia TokTok dan itu viralnya cepet banget, pernah nggak sih ada di titik terendah gitu? Pasti pernah, gak mungkin gak pernah. Dimulai dari followers gue inget banget masih 10k Di TokTok di nih. TokTok, bayangin masih 10k tuh gue udah ada di titik belum terendah banget, tapi gue udah mulai gak Down. mau main lagi gitu. Oh nggak mau main lagi? hampir gak mau main lagi karena gue ngelihat awal-awal bukan komen netizen tapi orang yang terdekat gue yang kayak Nick, video lo muncul di FYP, istilah FYP kan Oh kalau di di TokTok TokTok itu ya. kan, kalau masuk itu berarti Kalau masuk di FYP. Instagram explore. Betul. Nick, video lo masuk FYP. Terus kata temen gue, apa sih dia nih sosokan gitu kan, apa sih kayak alay, apa sih Itu gitu. temen lo yang ngomong ke lo langsung? Temen gue sendiri. Ngomong Dan langsung atau ngomong ke orang lain dan ngomong nyampe? langsung dan depan muka gue yang kayak are you sure gitu kan, ngomongin gue kayak gini gitu kan. Tapi gue justru malah kayak yang sempet sedih dulu kan. Awalnya gue sempet sedih dulu, ya Allah, emang konten gue sealay itu ya, emang konten gue bikin orang jijik ya sama gue gitu kan. Tapi menurut gue ngeliat komen gue, baca lagi sampai mah perasaan komen-komen gue bagus-bagus aja Bagus-bagus deh aja gitu. respon orang Maksudnya gitu. like-nya juga banyak, berarti viewersnya banyak. Ya gue nggak tahu emang dibalik itu. Cuman ini nih karena temen gue sendiri gitu loh mah, Yang komen. yang komen dan dia depan muka lo sendiri. Ya oke, gue harus terima itu hak dia. Cuman maksud gue, lo tahu loh, lo teman lama gue loh, lo tahu gimana gue emang Kepribadian iya ya. kepribadian gue gimana gitu. Dan bahkan gue seneng main media sosial. But why lo ngomong kayak gitu sama gue, bikin lo tanpa lo sadarin itu tuh bikin gue hampir depresi gitu. Itu belum, itu masih yang awal-awal. Jadi kok mungkin lebih menyakitkan ya Sakit, kata-kata negatif tuh sakit dari banget orang sih. yang kita kenal daripada nggak kenal. Betul, itu sakit banget. Yang mungkin gue juga baru pertama kali ya kayak gitu kan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya dia kayak pengen juga main aplikasi Gue ini. boleh tahu nggak kok respon lo pada saat itu lo dibilang alay? Respon gue diem, jujur. Tapi Respon gue lo diem, bad mood. bad mood banget, bad mood parah. Tapi bukan di depan dia. Tapi Karena lo gue ngobrol kayak biasa ngobrol jadinya. tetap kayak biasa, cuman di balik dari itu gue bad mood, sempet yang kayak anjir nih orang, kayak aduh gue ilfil banget ya sama dia. Tapi ya gue nggak boleh lah mikir kayak gitu, kayak yang mungkin dia juga kesalahan juga, mungkin kan dia Berarti juga nggak ketika sadar mungkin kan. lo berinteraksi ke orang lain lo juga menjaga perasaan orang lain ya? Iya, jadi Walaupun kayak dia nggak menjaga perasaan lo betul. gitu. Jadi ya gue nggak mau deh kok jadi amain curhat ya. Aduh salah deh. Jadi ya gue pokoknya intinya kayak, apalagi temen deket juga kan kayak gitu kan, gue nggak mau aja gitu jika emang dia nyakitin gue mau langsung nunjukin kayak lo parahin ini. Ya udah, kita ini udah dewasa gitu loh mah, kita tuh udah besar ya, jadi lo tahu dong harusnya mana yang baik mana yang benar. Kalau emang lo nggak tahu mana yang baik mana yang benar, berarti lo belum tumbuh dewasa gitu, simpelnya gitu aja. Dan gue juga nggak mau ngambil pusing. Intinya banyak orang yang masih sayang sama gue, masa iya gue down gara-gara satu orang doang gitu. Ya mending gue lebih pilih orang sayang sama gue lah gitu. Jadi ya even seandainya dia mau ngomongin apa, gue mau alay mau norak terserah, yang penting gue tetap membuat konten, dan lagi itu emang kontennya positif Dan followersnya banyak gitu ya. gak sih? Dan believe it or not, ya alhamdulillah gue bisa jadi side job gitu Iya tanpa benar. disadarin gitu. Oke, lanjut ke titik Nah terendah terus tadi Jo. akhirnya ya udah kan, semakin kayak gue pernah nih ada di sini, kira-kira masih mau gue lanjut gak ya? Akhirnya gue tetap lanjut nih mah, tetap lanjut, followers naik. Akhirnya ada satu konten gue yang pertama kali banget yang bener-bener viral. Itu yang mana kok? Jadi gue nyanyi, gue kalau ada lo kenal ada konten kreator Jebung yang emang penyanyi asli itu, terus ada di
banyak lah pokoknya Oh lo dia. collab. Ya jadi kita tuh kayak di Iya duetin. duet. Jadi kayak drama musikal gitu. Akhirnya gue duetin. Pas yang bagian gue kan ternyata konten gue tuh diduetin sama konten creator si TokTok yang udah verified juga gitu kan. Jadi viral banget video gue tuh. Lo nyanyi gimana kok? Gue nyanyi di situ di aplikasi itu. Dan Niko nih juga talentnya nyanyi kan? Iya, gue hobi nyanyi Bagus juga. loh suaranya. Nah akhirnya ya udah kan viral banget itu sampai tembus 1 juta viewers. Wow. Sampai 1 jutaan viewers. Berarti baru dari situ ya dari banyak. situ yang bener-bener langsung banyak dan konten gue itu di-upload lah di aplikasi IG. Nah ketika masuk di aplikasi IG, ya Allah mah gila, komen itu parah banget. Yang komen siapa? Orang-orang. Gak kenal nih. Gak kenal tapi itu uploadnya di Instagram lo sendiri? bukan, di-upload di Instagram, salah satu Instagram musik yang udah verified. Oh I see. Jadi di itu kan, dan karena gue tuh takjub gitu kan, gue seneng kan, wah baru perdana nih gue dapet gitu kan, di repost gitu kan sama akun yang udah followersnya banyak gitu kan. Jadi at least gue baca komennya, ternyata pas baca komennya itu buat gue sedih. Dan gue sempat langsung baca komen, itu sakit banget sih mah, yang bener-bener semua yang jelek-jeleknya itu kayak dia ngomongin apa sih ganggu gini. Dan bodohnya gue baca satu-satu gitu. Jadi itu yang bikin gue langsung ngedown. Oke kayaknya gue nggak mau lagi deh main. Oke kayak ini gue sempet hampir bisa dibilang depresi lah ya. Gue langsung kayak yang tiba-tiba di rumah sendirian, langsung kayak yang gue nangis gitu kan. Lo sampai nangis? Gue sampai nangis mbak. Wow itu berarti pressure banget. Cuman ngeliat komentar jadi kayak mental gue jadinya keganggu gara-gara baca komen itu soalnya pedes banget. Dan akhirnya gue minta take down. Oh iya? Akhirnya ya udah di take down video itu. Jadi lo gak merasa percaya diri nih jadinya? Akhirnya gak merasa percaya diri. Padahal awalnya seneng kan? Awalnya seneng banget dan gue semangat banget buat konten gitu kan. Pokoknya gue di titik terendah banget itu yang kayak gak mau lagi main TikTok. Akhirnya ya udah gue tetap sempet lah kayak 2 hari 3 hari gitu gue gak update. Dan gue sempet cuman murung aja gara-gara komen. Lo bayangin, gara-gara komen gue bisa ngerusak mental gue. Cuman di suatu hari akhirnya ada teman gue kan, akhirnya gue berani curhat sama teman gue, bla 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 kayak gini kan, dan dia support. Dia sama kayak gue bilang tadi, Nick kenapa sih lo mikirin orang yang nggak suka sama lo perbandingin orang yang nggak suka sama lo sama yang sayang sama lo lebih banyak mana, lebih banyak yang sayang kan gitu. Ya udah itu jadi semakin gue kuat, makin strong gitu kan. Ya udah akhirnya gue coba mulai lagi dan alhamdulillah banget ketika gue mulai lagi akhirnya gue tuh punya suatu circle di aplikasi TikTok para dokter-dokter. Ya gue sempat lihat di Insta ya kan? Stories. Jadi istilah itu kayak ikatan dokter TikTok gitu kan. TikTok. Iya. Jadi itu berarti perkumpulan seleb TikTok dan selebgram. Bisa dibilang lah ya. Jadi kayak nah gue juga. Itu pas kapan sih followers lu pas kapan tuh? Masih 30 belum, masih 40 kalau nggak salah. Tapi udah 40. Mereka welcome ya. Iya, udah welcome. Terus sempet gue kaget dan gue tuh udah kenal rata-rata tuh udah kenal lama sama mereka yang udah viral dulu. Seriusan gue satu grup sama mereka gitu kan. Beneran nih gue satu grup gitu. Gue kayak karena percaya banget. Karena lo pernah share waktu Zoom kan. Betul. Iya waktu pas gue Zoom gitu kan. Udah banyak nih gitu kan. Betul. Teman-teman di luar makanya juga. Kayak yang gue gak percaya gitu kan. Dan gue akhirnya cerita kayak gini ke teman-teman gue yang ini. Yang followersnya udah sampai 1 juta, ada yang 600 gitu kan. Dan mereka ternyata pernah mengalami itu juga. Hal yang sama. Sama. Hampir depresi lah ya. Hampir juga maksudnya kayak yang Nick yaudah lo bawa santai aja. Akhirnya jadi mereka kayak nguatin gitu. gue lagi. Ini resiko lo media sosial. Inilah resiko lo jadi content creator gitu kan. Lo harus terima itu apa resikonya. Dan finally akhirnya gue tetap selalu semangat. Tetap menguatkan diri. Dan akhirnya gue muncullah kepercayaan diri gue semakin naik lagi. Semakin naik lagi. Karena gue udah gak peduli sama orang. Maksudnya kayak yang selagi emang itu positif, selagi itu gak salah, gue gak peduli komen-komen yang negatif gitu. Kan kita tahu juga nih mah konten-konten kita yang bagus mana yang enggak gitu kan. Iya benar. Nah kalau emang konten kita bagus tapi ada yang gak suka sama kita, lo siapa gitu. Gue gak mau jadi dengerin lo. Jadi kayak mending kita tutup kuping kita tetap berkreasi gitu. Yes. Bener, salut sih. Mantap itu sih. Loh kok. Ya tapi perjalanan itu nggak mudah gitu. Itu yang menurut gue kayak yang ya begitulah. As you know, pengalaman teman-teman yang udah datang di podcast ini itu selalu biasanya tentang bullying verbal. Itu bisa kita sebut dengan bullying verbal kan ya? Iya. Kayak bisa dia sih. Kenal juga kagak, tapi dia komen negatif, ngomong kasar. Betul. Bahkan pernah komen fisik gitu.
Komen fisik tuh Iya, kan, mereka nggak kenal gitu. betul. Ini nggak tahu ya udah gue mention apa belum di podcast sebelumnya bahwa Mhm, bullying itu kan nggak selamanya tentang fisik, betul. tapi ada juga bullying verbal dan maksudnya kalian di luar sana tuh sadar gitu, Yes, kesehatan mental orang tuh bisa bahaya, terganggu bisa ya. bisa bahaya banget gitu dengan 3 detik tapi Itu kalian bisa ngetik 3 nyakitin. detik, tapi Ya, pengaruh ke orang tersebut bisa 3 tahun, 30 tahun, kita nggak yes. pernah tahu. Heeh. Tapi ya kita juga nggak bisa ya Maya, maksudnya mau ngomongin orang kayak gini satu-satu, lu harus berubah, nggak mungkin. Intinya adalah gini, kalau untuk masalah kita cerita bullying, kalau saat ini kita lagi di fase depresi itu, kita jalanin hobi kita mah. Oh Ketika ini kita coping stress ya? ya, jadi ketika kita depresi gitu, apalagi sama psikolog nih pasti lebih tahu dong, Amin. ya kan? Segera, soon. Jadi ketika emang kita lagi depresi, kita jalanin hobi kita gitu mah. Jadi jangan sampai masalah itu dijadiin suatu masalah lagi gitu. Ketika lo dapet masalah, apa yang lo suka jalanin gitu. Jalanin, bener. Jangan kepikiran kayak gitu. Jadi banyak orang yang salah ketika mereka merasa di fase down, tapi mereka nggak menjalani apa yang jadi hobi mereka gitu. Malah mengisolasi Malah diri, mengisolasi berdiam diri, malah diri, berdiam diri, itu salah kan Mbak? Bener kan? benar-benar. Jadi kayak itu lo malah jadinya makin depresi gitu. Dan ya harapan gue pastilah setiap manusia punya masa fase down. Buat teman-teman tetap semangat dan selalu berdoa juga gitu kan. Tetap selalu berdoa, minta dilindungin gitu. Terus juga selalu berpikir positif terus ke depannya. Dan kalau seandainya emang itu ya tadi kata gue bilang hobi. Hobi Hobi itu ya. Ini kunci. poin yang bagus mungkin buat teman-teman di rumah juga ada sedikit edukasi bahwa yang disampaikan oleh Niko tadi itu adalah salah satu definisi dari coping stress. Jadi Betul, coping stress itu adalah cara-cara yang biasa dilakukan oleh individu untuk mengurangi atau menghilangkan stres. betul. Lebih ke mengatasi sih ya, Iya, mengatasi stres yaitu dengan melakukan hal-hal yang disukai. betul. Nah, kebanyakan orang di luar sana tuh nggak tahu kok, Hmm, dia tuh suka apa. iya, Jadi lebih baik buat teman-teman di rumah, coba kalian list dulu hobi kalian gitu kan, betul. kalian suka apa sehingga ketika kalian merasa pressure atau stres kalian tahu kalian harus ngapain, Betul Bang. bener ya? Jadi wah ini edukasi juga nih buat teman-teman sekalian. Jadi emang penting banget hobi itu penting banget gitu kan. Nah kemudian Niko, capek kok? Yes. Minum Giginya dulu udah kali ya. nyut-nyut, ya boleh boleh, udah nyut-nyutan tuh giginya, maaf kok. Nah, komen terparah apa kok? Masih diingat nggak? Boleh nggak disampaikan di sini? Fisik sih, Fisik ya? fisik. Gua Fisik di apa yang dikomenin orang udah ganteng gitu kan? bukan. Gua diomongin ya dulu kan gue sempet gendut. Pas kapan SMP? SMA? Enggak sih sempet waktu pas gua lagi zaman-zaman UKDI. Apa? UKDI, Oh, UKM PPD. oh iya iya. UKM PPD kan. Itu ujian nasionalnya itu kan. Kan itu gua nggak pernah olahraga sama sekali. Gua nggak pernah jaga pola makan dan gua belajar terus. Itu berat gua sampai pernah 68 apa 70 kayak gitu. Dan emang muka gua bulat banget. Bulat, aduh ini Dan apa sih intinya bulat? fisik lah, gue dikatain fisik gitu, dan itu ngebuat gue jadi langsung insecure banget gitu kan, langsung kayak aduh gila ini kan ini parah banget, dan itu komennya sakit banget Di TokTok atau di Instagram? di TokTok. TokTok ya? Ya itu sih, itu salah satunya. Ada juga yang masalah tentang pekerjaan juga, kayak yang lo kan dokter tapi kok kenapa sih main TikTok gitu, lah jadi salahnya apa gitu. Gue Salahnya nggak apa? ganggu waktu gue gitu, gue tahu prioritas gue gitu, gue tahu mana yang harus diduluanin. Yang penting lo tuh ya jangan ngelihat dari cover-nya doang gitu loh. Lo harus lihat juga dari belakangnya mereka gitu kan. Bahwa gak sepenuhnya orang yang main TikTok tuh gak ada kerjaan gitu. Benar. Itu salah Malah itu banget. adalah pekerjaan. Malah itu jadinya pekerjaan. Jadi buat temen-temen ya open lagi deh Karena gitu. mereka nggak bisa ngelihat peluang kok. Betul, Iya mungkin kan? ya TokTok itu adalah peluang yang sangat bagus. sebenarnya. Iya kan? Orang marketing tuh semua ke TokTok loh. Betul sih. Banyak ininya jual endorse-endorse juga di sana. Hehehe. Nah, Niko, Oke. biasanya netizen, aku nggak mau menstereotip negara kita ya, Iya. cuman kebanyakan masyarakat di kita, ketika ada konten kreator yang dia adalah good looking, dalam artian ganteng lah, cantik lah, Oke. biasanya komen-komennya itu akan mengarah ke pelecehan seksual. Nah, definisi Oke. pelecehan seksual di sini bisa dengan verbal ya, misalnya kayak kalau cowok misalnya kalau cewek mah, seksi misalnya kayak gitu kan, Betul. cowoknya, komen kayak, "Duh," misalnya, apa kayak gitu, bahasa gitu kan, "Duh Mhm. seksi banget jadi pengen," biasanya Iya, gitu kan. betul. Nah, kalau misalnya
seorang laki-laki konten kreatornya gitu kan, yang good looking seperti Niko misalnya. Pernah nggak mendapatkan komen-komen yang negatif atau mengarah ke pelecehan seksual? Pasti pernah. Pernah ya? Pernah. Gue buka-bukaan Tertera aja. kan di sini username-nya. Jangan, kasihan nanti dia. Gue nggak Jangan, tahu nanti ya. videografernya kontak. Gue nggak tahu tujuan dia tuh kayak mana. Apakah dia emang suka sama gue? Apakah dia ngefans sama gue? Gue nggak tahu. Cuman menurut gue tuh terlalu berlebihan. Kayak oke lah kalau dia cuman ngasih semangat, dia tiba-tiba curhat kayak gitu kan. Masih lah gue tanggepin. Tapi ada yang satu, beberapa lah ya, bisa dibilang beberapa. Soalnya bukan cuma satu. Tiba-tiba dia kayak, buat walaupun seandainya gue nggak bales, tapi gue at least kalau lagi ada waktu gue buka tuh mah yang request DM gitu kan. Gue buka ada yang tiba-tiba ngirim foto selfie. Foto Foto selfie, selfie tapi ya bisa dibilang telanjang. seksi. Oh Seksi seksi. lah gitu, makanya ya. Nggak pakai bra. Ya Iya bisa. kan? Gitu lah, jadi kayak yang, are you sure gitu kan. Dan Itu dia dia nggak ngomong tahu apa? lah sama Ngomong gue. sesuatu nggak atau ngirim foto aja? Ya ada ngomong juga sesuatu kayak Ngomongnya apa? kayak yang yuk gitu. Astagfirullahaladzim. Bener. Aduh nggak nyangka Bener. deh. Tapi gue jadinya ya udah. Jadi Dan gue juga lucu-lucuan ya. gue juga malah justru lebih kesian sih. Jadi kayak yang kayak gini nggak, aduh gue ngeri lah, gak gue capture gitu kan untuk jadi Kasihan konsumsi dia pribadi juga juga. gitu. Cuman gue cuman mau ngomongin aja ke kalian semua, sesuka-sukanya kalian sama konten creator, sefans kalian sama konten creator, please lah tetap harus positif juga gitu loh. Jangan malah jadi negatif kayak gitu loh. Nanti lo sendiri yang bakal rugi gitu ke depannya. Niko, seperti yang kita tahu, Niko nih kan sekarang tuh good looking gitu. Banyak banget yang Amin. bilang Amin. bahwa Niko tuh punya aura tuh charming. Ini Oke. serius ya kok. Dan pinter gitu. Hidup juga berkecukupan alhamdulillah gitu. Tapi Niko punya insecure lain nggak selain yang dari omongan orang lain, tapi emang Niko sering membandingkan diri dengan orang lain gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Pasti pernah. Munafik kalau gue bilang nggak pernah. Namanya manusia. Kayak manusia itu nggak pernah rasa puas, nggak pernah ada yang merasa kata kurang terus lah pokoknya intinya manusia. Tapi semakin ke depan semakin gue sadar akan diri gue. Kita tuh harus love yourself gitu. Lo harus cintain diri lo sendiri. Apapun yang udah diberikan sama Tuhan gitu. Lo harus menghargai itu. Jadi em, se sejelek-jeleknya maksudnya lo tahu nih kekurangan lo di sini. Jangan tunjukin itu ke orang-orang gitu loh. Maksudnya ya udah cukup lo pendem aja sendiri gitu kan, dan lo perbaikin itu. Nah yang bagus tuh adalah ketika lo tahu kelebihan lo, gak salah dong kalau seandainya lo meluapkan itu, apalagi sekarang lagi bisa di media sosial, tapi dengan cara yang baik gitu, yang bagus. Ya Oke. gitulah. Nah, ini pertanyaan terakhir kok. Oke, nah, seperti yang kita tahu, ya, Yes, berprofesi sebagai dokter itu kan banyak di Indonesia. betul, Tapi nggak banyak orang yang berani untuk up ke sosial media, mengedukasi dan bikin konten. betul. Nah, gimana sih Niko memunculkan rasa kepercayaan diri itu untuk muncul nih ke sosial media? Oke. Mungkin apa ya? Kalau kepercayaan diri, gak tahu juga sih gue mau bilangnya gimana Maya. Yang penting kita tuh pede aja. Pede, dan kita harus menunjukin dulu contoh-contoh beberapa konten kita dulu. Kalau yang banyak positifnya, berarti konten lo bagus. Dan lo harus pede itu. Even seandainya ada orang gak suka, tapi kalau seandainya yang jumlah sukanya tuh lebih dikit, gak usah diliatin pokoknya. Yang penting lo tetap terusin aja. Jadi kalau mau dibilang gimana cara mau percaya diri, balik lagi ke diri lo sendiri juga gitu loh. Ketika lo buat suatu konten itu, kira-kira lo sanggup gak? Maksudnya lo sanggup gak bakal nanti di komen-komen orang apa gimana? Kalau gue sih sejauh ini yang penting selagi itu bagus kontennya, udah gue tetap jalanin. Skill apa sih kok yang harus dipunya sebagai konten kreator? Pertama mungkin public speaking kali ya. Public speaking. Menurut gue sih itu penting banget. Karena bukan cuman hanya di konten doang, dan di pekerjaan gue juga public speaking itu nomor satu. Komunikasi itu Betul. nomor satu. Apalagi kalau seandainya gue lagi ngomong sama pasien, ngedengerin kabar buruk, apalagi yang paling sering nih tentang misal dia positif COVID gini-gini, itu kan keluarganya bisa langsung down, bisa langsung ketakutan. Nah gimana caranya seorang dokter itu bisa berkomunikasi secara baik terhadap pasiennya. Jadi dan itu juga bisa gue aplikasikan di media sosial dengan cara gue mungkin pas nge-live, gue cara ngomong gue tuh harus bagus, dari intonasi aja itu dinilai orang gitu Oh benar. sebenarnya.
ya kan? Kelihatan ya. Iya, jadi kayak yang ya udah, mungkin itu salah satu skill gue juga kali, public speaking. Sama ya mungkin gue juga seneng style kali ya. Oh iya benar. Niko Gue ini suka. fashionista. Iya Mungkin apa kan? tahu dari SMA Tapi kan. fashionable emang dari dulu guys hitsnya. Gue Tidak bisa disangkal itu. karena nggak tahu, gue mungkin jadi hobi gue juga. Gue suka aja kayak yang nih, kayak gue pakai baju sekarang, gue pakai baju kaos. Kayaknya ada yang kurang deh. Ini Kayak keren gue banget loh kok untuk tambah lagi deh. dokter. Lo tau pasti Gitu. dokter Tirta kan? Ya Mungkin Sun lo akan jadi seperti itu gak sih? Kayak image-nya yang santuy tapi lo punya otak gitu. mungkin ya, Iya kan? tapi ya gak tau lah gue. Soalnya emang berata-rata nih teman-teman gue hampir, apalagi waktu pas gue zaman kuliah, emang banyak sih teman-teman yang kayak yang pakai rapi, necis banget gitu kan. Ya bukan berarti gue nggak bisa kayak gitu, enggak. Cuman gue nggak nyaman kayak gitu mah. Gak Gitu kan. nyaman. Gue nyamannya kayak gini Tapi lo gitu. pernah mikir gak kok penampilan itu bisa mempengaruhi orang menilai kira-kira skill dia sebagai dokter itu diragukan atau enggak? Oke, pernah sih gue kayak Pernah gitu. ya? Memang Kayak kebanyakan orang kayak gitu. salah satu contohnya aja, gue rambut panjang kayak gini. Mungkin banyak ya orang bilang, ih kok dokter rambutnya panjang. Apalagi gue sering kalau saya itu gue kuncet-kuncet gitu kan. Yang penting gini deh, jangan lo nilai dari cover aja. Itu aja gitu. Maksudnya seorang dokter tuh ya memang sih mungkin orang lebih maksudnya secara mayoritas dokter tuh kan rapi ya kan Bener. gitu-gitu. Cuman kali ini gue pengen menunjukin ternyata dokter tuh nggak kayak gitu loh. Bisa, dia juga tetap bisa style, tapi stylenya masih wajar mak. Maksudnya kayak yang lo masih style tapi tetap rapi gitu. Maksudnya kayak yang nggak, bukan yang brutal banget kayak gitu. Maksudnya ya udah kayak gitu deh. Kok tapi gue salut serius. Serius. Dari awal sampai akhir lo tuh selalu menunjukkan bahwa lo tuh mencoba diri lo sendiri, menjadi diri lo sendiri. Ya Lo selalu mencoba jadi diri lo sendiri. betul. Dari awal lo mention, ya gue dugem tapi gue gak minum alkohol dan rokok. Ya it's Ya okay gitu. Terus kemudian dari penampilan, ya gue suka gayanya kayak gini. betul. Dan apa ya, gak semua orang bisa. Oke. Dan gue pun kadang untuk berbicara dua hal itu di depan umum belum tentu bisa. Ya jadi ya itu sih mah, kita harus menunjukkan diri aja deh, menunjukkan diri kita sendiri Yang aja deh, asli. yang asli gitu. Berarti Kayak love yourself gitu ya. iya, itu yang gue bilang tadi, love yourself. Ketika lo tahu apa yang ada di dalam diri lo sendiri, ada power di diri lo sendiri, keluarin itu gitu. Jangan ditahan-tahan Jangan ya. ditahan-tahan gitu. Oke. Ini keren banget nih sampai speechless. Jujur nih gue bikin podcast awal-awal deg-degan gitu kan. Nah, semoga yang di sana nggak nonton. Siapa tuh yang di Siapa sana? tuh? Takutnya kelihatan saya ngegombalin dokter Niko terus dari tadi. Oke teman-teman, jadi di podcast ini kita udah mention ke teman-teman online Niko dan teman-teman online aku bahwa Betul. kita akan open question. Yes. Nah, udah Kayak ada. seru-seru ya. Iya, Dari tadi seru-seru. soalnya ada notif Coba Niko terus dibuka gitu ya. Instagramnya. Kita akan baca pertanyaan-pertanyaan. Saya Oke. tadi udah ngelihat Beberapa ya tadi. sekilas ya. Ternyata ada beberapa netizen yang agresif guys. dia ingin. Yang mana tadi Maya? Yang Oh, mana ini. ya? Coba deh. Ini dari gua dulu ya, baru Iya nanti iya itu. boleh. Dari Gita, disebutin nggak? Gak enak Jangan ya? kayaknya ya. Kayaknya gak usah deh. Iya, takutnya Dari nanti netizen nyari. Gita bla bla bla. Nah, gitu ya. Tipe istri idaman Kak Niko seperti apa? Aku mau memaksakan diri. Memaksakan diri, ya Allah. Kayak di tipe idamannya gimana? Kenapa harus dipaksain gitu Iya. kan? Kan harus love yourself Iya, tadi. kan Gak love boleh yourself. dipaksa-paksain itu. Kalau jodoh ya semoga. Kalau Cuman jodoh kan kan gak kemana. Gak kemana, Betul. cuman kalau nggak jodoh jangan dipaksakan. Iya kan? Agresif loh memang netizennya. Aduh ya Allah. Oke, tipe idaman. Ya apa ya Maya? Pasti munafik lah gak sih kalau seandainya pertama kita nggak ngelihat secara fisik. Maksudnya Betul. bukan berarti cantik, bukan. Maksudnya at least lu dengan gaya lo kayak gitu, maksudnya ya udah gitu. Jadi diri lo apa adanya, karena tiap orang tuh punya tipe beda-beda. Mungkin ada si A, dia senang tipe yang pakai berjilbab gitu kan, Betul. yang tertutup. Tapi ada satu orang juga yang pengen, aduh gue pengen cewek yang sporty gitu-gitu kan. Jadi Yang kayak berjilbab nggak suka. ada Bercanda ya netizen, ya Allah ini kita udah kenal dari SMA. Baper gitu kan. Adel nggak suka deh. jadi ya tipe, nah kalau dari gue sendiri, gue lebih seneng tipe cewek yang
cute kali ya. Cute ini cute nih. Cute tuh definisi apa ya? Jangan Kayak ketawa. Ini belakang kamera. gue seneng Bercanda, aja bercanda. cewek yang kayak yang punya gayanya tuh yang nggak terlalu cewek banget gitu. Tapi maksudnya kayak yang gimana ya Cute itu mungkin jelasinnya? dari perilaku ya? Dari perilaku juga Manja. gitu. Ya bisa jadi sih manja kayak gitu Oh juga gitu gitu. ya. Gue lebih suka aja sih Good, kayak good. cewek-cewek kayak Kalau gitu. dari kepribadian gimana? Lebih suka Kepribadian, yang talkative atau kayak ngobrol terus, nah aktif honestly ngomong, gue nih orangnya cerewet. cerewet gitu. Ya, gue nih orangnya cerewet. Tapi ketika gue dapat pasangan yang lebih kalem maksudnya, tapi dia cute gitu kan, manja tapi lebih kalem. Gue suka aja gitu. Gue ngerasa nyaman ketika gue pengen cerewet, gue ngomong, gue cerita cerita terus dia menanggepin gitu. Nah gue suka orang kayak gitu. Duh, gue nggak sebelumnya nggak pernah lah cerita nih mah, baru di podcast ini. Iya Baru. kan? Ini Terima kasih loh. makasih loh. Lihat lah Adel ini masih ketawain yang tadi. Kok padahal kita kan bercanda ya. Tapi kalau serius juga Bercanda. apa-apa sih. Makin jadi-jadi. Yang bercanda yang kalau kamu nonton ini. Aduh capek Terus deh ketawa. lanjut lagi nih. Ya lanjut. Ada lagi gak pertanyaannya yang oh Enggak, iya yang tadi tadi. gue suka ini salah satu yang positif banget bagi gue. Gue suka cewek yang work hard. Kayak gue suka aja sih ngelihat cewek yang kerja juga gitu. Bukan berarti gini, gue harus menuntut cewek itu kerja. No, at least dia punya kerjaan gitu loh. Kayak yang gue lebih nilai plus aja. Bukan berarti ibu rumah tangga gak plus. No, maksudnya kayak yang gue dapet nilai plus aja. Cewek yang ada work hard juga gitu. Selain emang dia berumah tangga, tapi dia juga nanti ada pekerjaan sampingan. Gue salut kayak gitu. Jadi itu juga jadi pressure gue juga. Gue harus lebih kerja, lebih giat lagi. Kalau bisa gue harus ya kalau bisa seimbang atau gue harus lebih dari istri gue nanti. Tapi harus seprofesi nggak? No, enggak. Boleh mana aja. Ya gue sih. Oke, netizen berarti boleh. Langsung aja di komen Tapi YouTube-nya. honestly gue pernah pacaran sama yang bukan profesi. Mungkin lebih perlu waktu aja kali Nggak ya. nyambung ya mungkin ya. Bukan gak nyambung sih. Mereka tuh belum ngerti waktu gue aja. Kayak gini nih. Oh pengennya Contoh hari cetan. ini. Gue kerja dari jam sampai jam setengah 4. Habis itu gue belum aneh-aneh jam 4 lah selesai. Sampai rumah siap-siap setengah 5. Habis itu gue mau nge-gym juga, mau olahraga. Gue harus tetap olahraga gimana pun caranya. Terus gue tetap harus mau me time kayak at least gue mau nonton gitu-gini. Baru ya gue membagi waktunya tuh senyelip-nyelipnya doang. Yang Iya nggak bisa betul. tiap menit, tiap jam dan gue harus nelpon. No, tapi gue tetap harus ada waktu buat dia. Mungkin pas malamnya gitu kan. Ada ya at least sejam bisa lama gitu kan, sejam nelpon. Atau seandainya kita chatan gitu kan yang bener-bener cerita, lo ngapain hari ini gitu. Berarti Niko mengharapkan memang pas sosok pasangan yang bisa mengerti ya Ya, profesi Niko sendiri. nah sejauh ini ketika gue pacaran sama yang bukan profesi, mungkin karena dia bukan berarti gue anggap dia lebih nyantai, no, tapi mungkin jam kerjanya Beda, beda. lo kerja dia tidur mungkin Betul, ya, nah dia mungkin kayak tidur, gitu. dia kerja lo tidur. Ya, jadi kayak yang ya susah gitu. Dan ketika gue pos jaga, dia lagi libur misalkan dia mau ngajak jalan, ya gue capek mah. Gue kayak Mau pengen tidur gitu. tidur gitu kan. Nah, jadi mungkin Pengen itu. podcast gitu. Boleh Aduh, juga ya podcastnya. iya podcast nih di Talk with Ama gitu. Gitu deh. Tapi waktu pas sudah sama profesi ya kayak lebih nyambung dan lebih Lebih ngerti. nyambung ya. Yang ada dia malah lebih support. Gitu. Betul. Ada lagi nggak kok pertanyaan yang kira-kira menurut Niko tuh pengen Niko jawab karena di tempat lain belum pernah Niko jawab. Betul. Apa ya? Itu yang cara membalancekan waktu, menyeimbangkan Oh waktu. iya. Apa tadi udah dijawab ya? Dari Di awal. bla bla bla. Dok, gimana caranya bagi waktu antara belajar, tidur, sosmed dan kehidupan nyata? Kebutuhan Ya dasar intinya itu. intinya Maksudnya ya nggak boleh gitu. Terima kasih yang mengajukan pertanyaan. intinya bagi waktu antara akademik sama non akademik deh gitulah. Iya, kalau Ya. tidur tuh maksudnya kayak kalau Ya, ngantuk emang lo nggak bisa kewajiban tidur gitu. gitu. Gak mungkin gua nggak tidur gitu kan. Ya paling bagi waktunya gini sih. Balik lagi sesuai dengan kesehatan tubuh lo juga. Kalau dari ini ngomongin pekerjaan gua ya. Lo tahu kan Mike, kalau seandainya dokter tuh emang jaga malamnya. Betul. Jaga paginya aja itu kurang lebih 8-9 jam, jaga malamnya ini yang sekarang gue ya, jaga malamnya gue 17 jam. Itu belum lagi Itu kalau nggak tidur seandainya sama sekali ya? nggak tidur dong. Dan Wow. tidurnya itu cuma nyelip-nyelip doang gitu loh. Dan kayak bukan tidur pules, tidur ayam gitu.
Dan belum pagi, kadang-kadang ada paginya ada morning meeting pula. Betul. Jadi ya bisa lebih dari 17 jam. Nah cuman gimana cara bagi waktunya, yang penting lo nyaman dulu deh sama pekerjaan lo. Ketika lo nyaman di suatu pekerjaan, lo tuh nggak ngerasa terbebani di pekerjaan itu. Enjoy jadi Enjoy. ngejalaninnya. Jadi even seandainya gue tahu, aduh malam ini gue jaga malam. Tapi ketika gue seneng, gue enjoy dan punya teman-teman kerja yang asik gitu. Jadi buat gue nggak bosen. Yang ada gue malah suka. Nah jadi pas ketika gue balik ke rumah, gue happy. Habis ini gue mau tidur. Dan gue ada jadwal di waktu-waktu gue. Tidur dari jam segini sampai jam segini. Gue bangun, gue harus makan, habis itu gue mau olahraga. Habis itu dari jam segini, jam segini. Jadi lebih ke gue harus ada jadwal di diri gue. Berarti Kalau kayak bagi waktu. kalau gue simpulin lo itu membuat deadline sendiri. Ya, membuat Even lo deadline sendiri. tidur. Ya, Sedetail itu. Sedetail itu Berarti gue. you are the detail one person ya. Gue bisa dibilang perfeksionis ya kali ya. Bener. Kalau sampai bikin waktu jam Segitunya, tidur segitu. segitunya. Bahkan gue kalau minum obat, gue sampai notes dan bikin alarm. Gue nggak mau telat. Seandainya 3 kali sehari gue bener-bener ngitungin waktu. Even seandainya bangun tengah malam. Segitunya mah. Karena ya gue suka, maksudnya itulah diri gue gitu. Dan gue tuh orangnya bisa dibilang kemasan juga gitu kan. Ketika gue mendapatkan suatu tugas, pokoknya gue nggak mau keluar dari itu dulu, gue harus nyelesain dulu. Walaupun gue begadang, pokoknya gue harus selesai. Karena gue tuh orangnya cemasan gitu. Gue tuh kepikiran aja nanti ke depannya gue nggak bisa nyelesain, mending gue selesain mumpung ada waktu. Kayak gitu. Jadi kayak kalau ada tugas belum diselesain kepikiran ya. Betul. Nah cuman setiap orang kan nggak bisa disamain ya. Betul. Tapi kalau karena ini pertanyaannya ke gue, ya jadi gimana cara bagi waktunya ya gitu. Yang gue bilang tadi, gue harus menjadwalkan. Gitu. Oke. Ko, untuk Yes. terakhir kalinya dari kita ngobrol dari awal sampai akhir atau Oke. perjalanan Niko sebagai selebgram kita bisa bilang ya, influencer Amin. lah ya. Amin, Udah amin. dapat endorse banyak gitu kan. Amin. Niko ada mau nyampein nggak buat teman-teman di rumah Oke. atau fans klubnya Niko Latif S? Ada nggak kok? Oke deh. Pesan ya Iya, buat teman-teman. apa aja deh. Pokoknya buat teman-teman sekalian, sesuai dengan podcast kita hari ini, lebih ke love yourself. Cintain diri lo sendiri, percaya diri. Itu wajib banget. Ketika lo cintai diri lo sendiri, lo bisa menunjukkan power lo dan lo bisa menunjukkan keunggulan lo, dan itu bisa menjadi hal positif tanpa diduga. Terus yang kedua juga, ketika lo merasa depresi juga selalu ingat orang-orang yang lo sayangin, orang tua lo, family, best friend lo, dan lo harus menjalin hobi itu. Jadi jika lo ada di fase itu dan lo ingat sama orang-orang yang lo sayang, ditambah lagi lo menjalanin hobi, insya Allah itu bakal bisa teratasin. Karena yang namanya manusia pasti punya masalah dong, mah. Gak mungkin Tuhan itu, tapi ingat, Tuhan itu memberikan kita masalah sesuai dengan porsinya gitu. Gak mungkin Tuhan itu memberikan masalah tidak sesuai dengan porsinya. Nah ketika kita mendapatkan suatu masalah yang berat banget, itu balik lagi gue bilang tadi. Terus yang ketiga juga, ya paling di masa pandemi, tetap harus stay safe, stay healthy, dan selalu semangat terus. Dan doain aja semoga dunia cepat pulih dan Amin. vaksin cepat dilaksanain. Amin. Oke. Oke, ini bener ya guys, dari awal kita ngobrol tuh kok sampai akhir ini banyak banget yang bisa dipelajarin. Yes. Ternyata sosok yang kalian lihat di sosial media itu dibaliknya banyak banget guys perjuangannya, ya nggak sih, survive-nya. Yes. Ternyata yang kalian lihat di sosial media itu kan kontennya aja. Betul. Tapi di sini kalian bisa lihat ternyata kepribadian Niko tuh seperti ini loh. Wih, Dia keren bisa banget. baca kok, harusnya netizen udah bisa baca. Betul. Niko itu orangnya seperti apa, kok Betul. bisa dia sampai 100k gitu. Ya. Berarti dia punya sesuatu hal yang gak dimiliki Betul. oleh orang lain. Ya. Bener kan kok? Karena ada kelebihan gitu ya, ada keunggulan Value ya. diri. Betul. Jadi kayak Niko punya 100k, gue nggak ada 100k, artinya ada hal yang Niko punya dan gue nggak punya. Betul. Nah gimana caranya gue mau jadi kayak Niko? Gue Love mencontoh yourself. hal-hal positifnya. Yeah. Nah, kalian bisa lihat di podcast ini ya teman-teman. Wih, Jadi keren jujur banget podcastnya. ini suatu kebanggaan Niko bisa hadir di sini kok ya. Ya, thank you juga buat Ama. Bisa ngobrol-ngobrol dan ini juga aku mau nyampein. Apa tuh? Kan aku di Instagram juga ngasih tahu nih ke teman-teman bahwa ada Niko nih di podcast aku nanti di YouTube. Dan Oke. ternyata responnya tuh baru berapa menit aku update. Ini ada salah satu yang ngomong, kakak sepupu aku sendiri. Oh my god katanya, dokter famous di TikTok katanya. Artinya tuh emang Niko tuh se-famous itu loh. Ya gak tahu juga gue lah, tapi di lingkungan rumah sakit gue juga rata-rata kayak gitu. Banyak yang minta foto.
sampai yang dari padahal gue kerja di GD, tapi Iya. di lantai-lantai 5, lantai 6 kayak gitu-gitu, kayak yang mana yang dokter TikTok ya udahlah gitu. Ya Gue juga udahlah gitu kan. Tapi iya, at least ada keuntungan lah ya, iya benefitnya yang betul, didapatkan dari betul, situ. betul. Dan Oke. jangan insecure, oh ya satu lagi nih penting, jangan pernah insecure ya, maksudnya kayak yang em, lo harus percaya diri gitu deh pokoknya. Percaya diri ya dan Iya, berani. ya gitu deh pokoknya. Kalau insecure tuh malah justru ngebebanin diri sendiri gak sih? Ya Betul. enggak? Oke. Thank you ya Ko. Oke, thank you juga Ama udah Ya, ngundang gue di sini. semoga Keren penonton banget. bisa mendapatkan dinamika kepribadiannya Niko. Siap. Seorang dokter Niko Latif. Ya, selebgram, seleb TikTok dan Amin. segala macam. Amin. Oke baik, terima kasih penonton sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan terima kasih Yes. juga buat Dokter Niko sudah hadir di Thank you sini. juga buat Ama dan tim. Instagram dan TokToknya bisa disebutkan atau punya YouTube Em, channel juga? Ada sih gue, tapi baru. Tapi YouTube tuh lebih ke gue cover-cover lagu. Cover-cover lagu? Iya. Ya, gak apa-apa juga sih. Yang penting ya, karena kan kalau di Instagram sama TikTok tuh kayak kurang pas aja kalau gue cover-cover lagu. Penting gue di YouTube bisa ditonton berulang-ulang Betul. terus. Gitu Oke, deh. apa Ya. kok Instagramnya? Instagramnya Niko Latif, NIKO Latif. Sama TikToknya? TikToknya ada dokternya, Dr. Niko Latif juga. Oke, jangan lupa di follow terutama untuk orang Palembang karena ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas teman-teman. Amin, amin, Ya, amin, semoga amin, dengan amin, adanya amin. podcast ini orang-orang Palembang juga lebih tahu nih bahwa di Palembang itu ada sumber daya manusia Betul nih yang sekali. Banyak bagus. loh, ya nggak, Iya, Ama? banyak dan bagus yang harus mereka kenal juga dan mereka contoh Betul. hal positifnya nih Contohnya kok. Ama. Yeah. Amin. Jadi malu kan? Oke, kita akhirin podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Thank you Bye-bye. guys. Oke. Oke.